Bayangkan, Anda baru saja meminang sebuah SUV bongsor nan gagah. Entah itu Toyota Fortuner GR Sport yang macho, Mitsubishi Pajero Sport yang futuristik, atau mungkin Hyundai Palisade yang auranya sudah selevel mobil pejabat. Semuanya berkilau di bawah lampu garasi dengan teknologi mesin diesel common rail paling mutakhir. Namun, ada satu ironi besar yang terjadi di lapangan. Ketika harga BBM non-subsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex terus meroket hingga bikin dompet meriang, gengsi pemilik mobil-mobil seharga setengah miliar hingga 1 miliar ini mendadak ciut saat masuk ke SPBU. Fenomena ini nyata, di mana antrian panjang di jalur biosolar seringkali dihiasi oleh mobil-mobil mewah yang secara profil sebenarnya mampu beli BBM non-subsidi, namun malah memilih turun kasta demi menghemat beberapa ratus ribu rupiah, sebuah paradoks di mana gaya hidup kelas atas dipaksa berkompromi dengan subsidi yang sejatinya ditujukan untuk rakyat menengah ke bawah. Dulu, kalau kita bicara mobil diesel, bayangan kita pasti tertuju pada bus akap atau penter kapsul yang kalau digas, asapnya bisa bikin lingkungan sekitar serasa sedang kena program fogging massal. Mesinnya berisik, getarannya sampai ke tulang, dan larinya, ya sabar-sabar saja. Yang penting irit. Tapi lihat sekarang, mesin diesel modern itu sudah jauh berbeda guys. Berkat teknologi Common Rail Direct Injection dan Variable Geometry Turbo atau VGT, mesin diesel sekarang suaranya lebih halus dari bisikan tetangga. Dan torsinya, gila, narik beban berat atau nyalip di tol berasa kayak ditarik ke tapel. Gak heran kalau sekarang punya Fortuner atau Pajero itu jadi simbol kesuksesan. Orang melihat Anda di jalan pakai mobil diesel bongsor, persepsinya langsung, wah ini orang sukses, pengusaha, atau minimal punya jabatan atau ketua umum lah ya. Harganya yang sudah menyentuh angka 600 sampai 700 jutaan bahkan lebih, menegaskan posisi sosial pemiliknya. Apalagi kalau sudah dimodifikasi tipis-tipis, pakai velg ori Thailand dan lampu-lampu LED. Wah, auranya langsung keluar. Diesel sekarang bukan lagi soal mobil kerja, tapi soal gaya hidup dan prestis di jalanan Indonesia. Namun, di balik semua kegagahan itu, muncul sebuah tren yang agak nyeleneh dan bikin geleng-geleng kepala. Fenomena pemilik mobil mewah yang mendadak low profile kalau sudah urusan isi tangki. Karena harga Pertamina Dex yang makin mahal, banyak yang rela antri berjam-jam di jalur biosolar. Ada yang pakai trik barcode sakti, beli QR code dari orang lain atau pakai punya supir truk demi bisa menenggak BBM subsidi yang harganya cuma setengah dari harga non-subsidi. Rasanya agak miris melihat mobil yang cicilannya mungkin 10 juta sebulan, tapi pelit keluar duit buat minumannya sendiri. Ini yang sering kita sebut sebagai pura-pura miskin. Gengsi di jalanan nomor 1, tapi dompet menangis saat harus bayar BBM sesuai peruntukannya. Padahal, secara etika, subsidi itu jatahnya mereka yang benar-benar butuh bantuan ekonomi, bukan buat membiayai hobi touring mobil mewah kita. Nah, ini bagian teknis yang sering dilupakan para pemburu biosolar. Mesin diesel modern itu punya toleransi yang sangat rendah terhadap kotoran. Mengisi mobil Euro 4 atau Euro 5 dengan biosolar itu ibarat Anda menyuruh atlet lari maraton makan gorengan pinggir jalan setiap hari. Kelihatannya oke, tapi di dalam tubuh mesin, bencana sedang mengintai. Biosolar kita itu punya kandungan sulfur yang sangat tinggi dibandingkan Pertamina Dex. Selain itu, ada campuran fatty acid methyl ester alias minyak nabati yang punya sifat unik, sangat suka menyerap air atau higroskopis. Inilah awal mula malapetaka. Kita mulai dari injektor. Di mesin diesel modern, lubang injektor itu ukurannya lebih kecil dari sehelai rambut manusia karena harus menyemprotkan BBM dengan tekanan ribuan bar agar pengabutan sempurna. Sulfur yang tinggi dari biosolar itu bisa mengkristal karena panas mesin yang ekstrim. Sekali lubang-lubang mikroskopis itu tersumbat kerak sulfur, semprotan BBM jadi tidak rata. Mobil mulai pincang, suara mesin kasar, dan yang paling terasa adalah tenaga drop drastis. Kalau sudah harus ganti injektor satu set, harganya bisa bikin Anda menyesal seumur hidup karena jauh lebih mahal dibanding selisih harga BBM setahun. Lalu ada high pressure fuel pump. Karena sifat biosolar yang menyerap air, di dalam tangki dan jalur bahan bakar bisa muncul koloni bakteri yang membentuk gel atau lumpur. Istilah teknisnya diesel bug. Lumpur ini bakal menghambat kerja fuel pump.
Bayangkan pompa yang harusnya bekerja lancar malah dipaksa menghisap cairan kental mirip jelly. Pompa bakal bekerja ekstra keras, panas, dan akhirnya jebol. Kalau pompa ini sudah rusak, mobil Anda dipastikan bakal mogok total di tengah jalan. Efek samping lainnya yang jarang disadari adalah fuel dilution. Karena biosolar sulit terbakar sempurna di ruang bakar mesin modern, sisa-sisa BBM yang tidak terbakar ini bakal menyusup lewat ring piston dan masuk ke bak oli. BBM yang bercampur dengan oli ini akan merusak struktur kimia pelumas. Oli yang harusnya encer dan licin malah berubah jadi kental seperti lumpur hitam atau oil sludge. Kalau ini terjadi, sirkulasi pelumasan ke seluruh komponen mesin akan terhenti. Akibatnya, mesin bisa macet total atau jammed. Jadi, kesimpulannya sederhana guys. Memaksakan Fortuner, Pajero, atau Palisade Anda minum biosolar itu adalah bentuk penghematan semu. Anda mungkin merasa menang karena bisa irit beberapa ratus ribu di SPBU setiap minggu. Tapi sebenarnya Anda sedang menabung untuk biaya servis puluhan juta rupiah di masa depan. Secara etika pun, menggunakan hak orang yang kurang mampu itu rasanya kurang pas buat kita yang sudah sanggup beli mobil mewah. Lebih baik beli mobil yang sesuai kemampuan operasional kita, atau kalau memang sudah mampu beli mobilnya, ya harus mampu juga beli jamu yang sehat buat mesinnya. Ingat, mobil itu investasi sekaligus alat transportasi. Jangan sampai niat hati ingin gaya dan irit malah berakhir jadi pajangan di bengkel karena mesinnya batuk-batuk gara-gara salah minum. Jadi masih mau antre di jalur biosolar besok pagi? Pikir-pikir lagi ya.